Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, how are you doing today? I hope everyone or everything is good today. So, perkenalkan nama kakak Kameta. Nah, kakak salah satu pengajar bahasa Inggris di Bimbel Nurul Fikri. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal TOTBK yang udah kalian kerjakan sebelumnya. Jadi, mari kita simak ya. Untuk bahasa Inggris kali ini, let's check it out. Okay, we started from number 61. Nah, coba deh kalian lihat. Untuk soal nomor 61 ini, pertanyaannya itu kan, what is the topic of the text? Nah, yang ditanya adalah topiknya ya kan? Jadi kalau pertanyaan yang seperti ini masuknya ke dalam jenis soal yang disebut dengan main idea. Nah, apa itu main idea? Main idea merupakan ide pokok atau pembahasan. Jadi cara menemukannya itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah baca kalimat awal dari tiap paragrafnya dan kemudian simpulkan kira-kira apa yang dibahas di setiap paragraf yang ada di dalam teks tersebut, gitu ya. Nah, kenapa kakak minta kalian untuk baca kalimat awal tiap paragrafnya? Karena biasanya kalimat utama dari setiap paragraf itu ada di awal kalimat dalam satu paragraf tersebut. Jadi makanya kakak minta kalian untuk baca kalimat awalnya aja, karena pada umumnya kalimat utama ada di awal paragraf. Jadi coba kita cek ya untuk teksnya. Nah, teksnya seperti ini. Kita cek satu persatu kalimat awalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 paragraphs here. So we check one by one. From the first, many baby boomers recall the days when nearly every kid got the measles. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti katanya setiap anak sekarang itu banyak terkena yang namanya measles. Measles itu adalah kalau di bahasa Indonesiain campak ya, cecar air gitu ya. Nah, berarti ini kan bisa kita tahu bahwa teksnya membahas tentang measles, yaitu campak air yang terjadi atau yang terkena di banyak baby boomers yang ada sekarang. Kemudian di paragraf kedua, coba kita lihat, measles is a serious, highly contagious viral infection that attacks the respiratory tract before spreading to other areas of the body. Nah, kalau kalian lihat di paragraf 2 ini ngasih tahu tentang apa itu measles. Jadi masih sama ya pembahasannya, itu mengenai measles. Nah, di paragraf ketiga, kita lihat, what makes the virus so dangerous is its communicability. Nah, berarti ini ngasih tahu apa yang ngebuat virus dari measles ini itu sangat berbahaya. Nah, itu ada di paragraf ketiga. Tapi pembahasannya masih sama ya kan, mengenai measles. Dan di paragraf keempat, kita bisa lihat ada sadly there's no cure for measles. Ingat ya, katanya nggak ada tuh cara untuk mengobati measles ini. Nah, makanya di paragraf kelima, coba deh kalian lihat, di situ dibilang the remarkable fact about measles today is that it is entirely preventable. Jadi satu-satunya cara untuk mengurangi tadi dampak dari measles pada anak-anak yaitu dengan melakukan pencegahan. Pencegahannya apa? Cek di paragraf terakhir, the measles vaccination is simple, inexpensive and safe, but most importantly it is effective. Berarti caranya itu untuk mencegah terjadinya measles adalah dengan melakukan vaksinasi. Nah, maka bisa kita simpulkan teks ini itu ngebahas tentang measles dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Coba kita cek satu persatu opsi jawabannya. Untuk opsi yang A, untuk yang A ya, treating measles in children. Jadi mengobati measles, mengobati campak yang terjadi pada anak-anak. Oke. Di sini untuk opsi jawaban A itu salah di kata treatingnya. Kenapa? Di sini kan nggak bisa dia.
treating measles, mengobati measles tadi ya kan? Karena di paragraf keempat bilang sadly there's no cure for measles. Yang bisanya itu hanya di prevented ya kan, dicegah. Maka untuk opsi A itu salah. Untuk yang B, measles as common disease in America ini terlalu umum, padahal teksnya udah menyebutkan ini ngasih tahu apa itu measles, kemudian di akhirnya dia ngasih tahu kenapa ini berbahaya si measles ini dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Jadi untuk yang B itu terlalu umum, nggak cocok. Untuk yang C, the cause, the effects, and the specific treatment for measles. Nah di sini kata treatmentnya itu yang jadi salah. Kenapa? Karena nggak ada pengobatan untuk measles. Yang ada adalah vaksinasi untuk mencegah terjadinya measles. Jadi bukan untuk pengobatannya ya, bukan treatmentnya. Untuk yang D, the symptoms and the way to prevent measles. Nah, the symptoms gak ada disebutkan di dalam teksnya. Symptoms itu adalah gejala-gejalanya ya. Jadi gak ada disebutin di dalam teks. Untuk yang D salah, maka jawaban yang benar itu bisa kita lihat di opsi yang E, what measles is and how to protect people from it. Jadi ini teks ngebicarain tentang apa itu measles dan bagaimana cara untuk melindungi orang-orang dari measles tersebut. So the answer is E ya, for number 61. Itu dia. So kita lanjutin ke number 62. Nah ini udah beda lagi nih model soalnya. Coba kita lihat. Di soal menyebutkan bahwa the author holds the assumptions that. Jadi penulis katanya berasumsi bahwa, nah kalau ada kata assumption di dalam soal yang kamu dapatkan nanti di UTBK, itu biasanya mengarah ke jenis soal implied detail. Nah apa itu implied detail? Implied detail itu merupakan informasi tersirat yang ada di dalam teks. Nah, karena ini tersirat, jadi ini merupakan salah satu soal yang lumayan sulit ya, karena informasinya yang bakalan kita cari itu nggak tertulis di dalam teksnya, tapi ada. Gimana cara nemuinnya? Yang pertama, untuk memudahkan kalian, coba ambil dulu keyword yang ada pada opsi jawabannya. Jadi, kita kan mau cek apakah opsi jawaban A itu sesuai nggak informasinya dengan yang ada di dalam teks. Nah, cara untuk memudahkan kalian mendapatkan informasinya di dalam teks yaitu dengan mengambil sebuah keyword dulu untuk nyari kalimatnya di dalam teks. Gitu ya. Setelah kamu udah dapat kalimatnya nanti di dalam teks, coba baca dan pahami isinya. Nah, informasi apa yang kamu dapetin? Kemudian coba lihat ke opsi jawaban. Apakah opsi jawabannya ini pernyataannya itu sesuai nggak dengan yang ada di dalam teks tadi yang udah kamu dapetin informasinya. Oke, kita mulai cek satu persatu. Di sini ada 5 opsi jawaban kan? A, B, C, D, and E. Jadi untuk opsi yang A, kita cek dulu mana nih keywordnya. Keywordnya itu kan bisa kita ambil kata pneumonia ataupun kata blindness. Nah, di mana tuh ada 2 kata tersebut? Ada di paragraf 2, kalimat yang terakhir, ada pneumonia and blindness. Coba kita cek informasi apa yang kita dapat dari sini. Di situ dibilang pneumonia, blindness, and brain swelling are among other severe complication of measles. Jadi katanya pneumonia and blindness itu merupakan kompilasi dari penyakit measles. Artinya penyakit measles itu bisa menyebabkan pneumonia sama blindness. Coba kita cek ke opsi yang A. Dia bilang bagaimana? Research findings show that pneumonia and blindness may cause measles. Nah ini kebalik, seharusnya measles yang menyebabkan pneumonia and blindness, bukan pneumonia and blindness yang menyebabkan measles. Maka opsi A yang A salah. Untuk yang B, kita ambil kata kuncinya yaitu mungkin kata vaksin ya. Dimana ada kata vaksin di paragraf terakhir. Nah, mana tuh? The measles vaccination is simple, inexpensive, and safe, but most importantly, it is effective. Jadi kita bisa tahu bahwa vaksinasi untuk penyakit measles ini, penyakit campak ini, itu katanya udah efektif. Nah, apakah cocok dengan informasi yang ada di opsi B? The research for an effective measles vaccine has finally ended in success.
Nah, kalau dia efektif berarti kan sukses. Maka untuk jawaban B, inilah yang jadi jawaban benarnya. Namun coba kita cek dulu untuk yang C, D, dan E. Untuk yang C, coba kita cari kata die ya mungkin ya. Die ini ada di paragraf 1. In those days, the virus was responsible for around 2.6 million deaths every year, according to the World Health Organization. Jadi, apakah di situ ada ngasih tahu bahwa measles ini lebih banyak tuh ngebuat anak-anak menjadi meninggal dibandingkan penyakit-penyakit lain? Gak ada perbandingan di dalam kalimat tersebut. Maka untuk yang C salah tuh di kata apanya? Ini dia. Opsi C dia ada membandingkan dengan any other common disease. Padahal di dalam informasi yang ada di teks, yaitu di paragraf 1 kalimat kedua, kalimat ketiga ya, nggak ada ngebahas atau ngebilang ataupun membandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya ya. Ini hanya measles yang disebutkan. Untuk yang option D, a lot of research was done on the complication of measles. Nah, kalau kalian cek kata research dari awal sampai akhir itu nggak ada. Jadi kata a lot of research ini udah ngebuat opsi D jadi salah gitu ya. Untuk yang E, measles is the main cause of brain damage in children. Coba cari kata brain damage. Kata brain mungkin ada di paragraf kedua tadi ya, tentang pneumonia itu, pneumonia, blindness, and brain swelling. Nah, di sini apakah itu merupakan the main cause measles itu untuk menyebabkan brainnya jadi damage, jadi rusak? Nggak ada kata main ya. Kalau main cause berarti itu penyebab utama. Nah, di sini di dalam kalimat yang ada di teks nggak ada menyebutkan bahwa itu penyebab utama menjadikan brain seseorang menjadi damage ketika dia terkena measles. Nah, makanya untuk jawaban yang I kurang tepat di kata main cause-nya. So, the answer tadi udah tepat yang B ya. Kita lanjut ya untuk soal number 63. Nah, kalau kalian lihat di dalam soal nomor 63 ini, ada kata restated di sana. Nah, apa itu restated? Kita kan mau mengulangi pernyataan yang ada. Nah, kalimatnya kan udah diberikan ya di dalam soal. Those at higher risks are young unvaccinated children and unvaccinated pregnant women. Nah, itu katanya ada di paragraf ketiga. Ini yang mau kita cari pengulangan yang benarnya. Jadi, kalau soal yang ada kata restatednya itu biasanya masuk ke dalam jenis soal restatement. Nah, apa itu restatement? Restatement merupakan kalimat yang maknanya sama. Jadi, kita mau cari kalimat yang maknanya sama. Nah, untuk mencari kalimat yang maknanya sama, coba kalian perhatikan beberapa poin-poin penting ini. Nah, yang pertama itu apanya? Subjeknya. Nah, subjek di sini maksudnya bukan subjek dari kalimatnya, melainkan apa yang dibicarakan di dalam kalimat tersebut. Kemudian, coba perhatikan jumlah dari subjeknya. Kalau misalnya many, ya harus juga many. Kalau misalkan all, semua ya harus all, nggak boleh some gitu ya. Jadi ambil yang sama jumlahnya. And then, perhatikan huruf S-nya yang ada pada kata bendanya, pada noun-nya. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Inggris, sebuah kata benda yang ada huruf S-nya dan gak ada huruf S-nya itu udah berbeda maknanya. Ketika kata bendanya itu ada huruf S, maka bendanya tandanya lebih dari satu. Nah, kalau nggak ada huruf S-nya berarti cuma satu. Jadi itu udah saling berbeda ya, karena kita mau cari kalimat yang maknanya sama. Untuk poin selanjutnya, kita coba lihat keterangan waktunya kalau ada. Jadi kalau untuk keterangan waktu sekarang ya harus sekarang juga nanti yang kamu pilih. Kalau untuk yang udah berlalu ya harus sudah berlalu. Nah, itu ya coba diperhatikan. Jadi kita cek ya satu persatu. Untuk opsi yang A dulu, unvaccinated woman expecting a baby and young unvaccinated children should receive vaccination to protect them against viruses. Nah, di sini ada nggak tadi menyebutkan yang tadi anak-anak yang belum divaksinasi sama woman yang pregnant itu harus melakukan vaksinasi untuk melindungi mereka dari virus tersebut? Nah, di dalam kalimatnya itu nggak ada
ngasih tahu seperti itu. Kalimatnya hanya membahas those at higher risk are young unvaccinated children and unvaccinated pregnant women. Jadi yang paling beresiko, katanya yang paling beresiko terkena penyakit measles itu adalah anak-anak yang tidak divaksinasi dan ibu-ibu hamil yang tidak divaksinasi gitu. Jadi kata should receive-nya itu menjadikan option A salah. Gak cocok ya, maknanya berbeda. Untuk yang di pregnant women, their babies and even young children may need. Ini juga sama kata may need-nya. Di sini di dalam kalimat yang ada di paragraf 3 yang mau kita restate, nggak ada sebuah saran untuk melakukan vaksinasi. Dia cuma ngasih tahu orang yang terkena resikonya paling tinggi terhadap penyakit measles tadi itu adalah anak-anak yang tidak divaksinasi dan ibu-ibu hamil yang tidak divaksinasi. Maka untuk yang B juga salah, nggak ada saran yang diberikan di dalam kalimatnya. Untuk yang option C, kita coba lihat yang children and expectant women not receiving vaccination are far more vulnerable to measles than other groups of people. Oke, young children and expectant women not receiving vaccination are far more vulnerable to measles. Lebih cenderung lemah ya. Jadi lebih cenderung rentan untuk terkena penyakit measles katanya. Nah, ini cocok karena apa? Karena di dalam kalimatnya tadi ngasih tahu bahwa resiko terbesar itu dimiliki sama anak-anak yang nggak divaksinasi. Jadi yang C itu bisa jadi jawaban benernya. Namun kita cek yang lain ya. Yang D, young children and pregnant women are at increased risk for measles-related complication that require hospitalization. Gak ada ngebahas tentang hospitalization di dalam kalimatnya. Jadi untuk yang D, optionnya salah. Untuk yang E, children living in the home of a pregnant woman can receive all recommended vaccine. Ini juga salah ya. Mereka gak ada ngebahas tentang semuanya bakalan ngedapat vaksin, tapi ngebahas resiko terbesar itu ada di anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi jawabannya tadi yang udah tepat, yaitu option C. Itu soal nomor 63. Gimana? Kita lanjut ya, number 64 sekarang. Nah, kalian bisa lihat di dalam soalnya ada kata attitude di sana, author's attitude. Berarti yang mau kita cari tahu adalah sikap penulis. Apa itu attitude? Jadi attitude itu merupakan perasaan atau sikap penulis yang biasanya tertuang di dalam kalimat yang dia gunakan di dalam teks tersebut. Jadi kita mau cari tahu nih kesan dari yang diberikan si penulis itu apa gitu ya. Maka kita harus perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan oleh si penulis dalam teksnya. Jadi coba cek gitu ya, coba cek kalimatnya, kemudian lihat opsi jawaban, cari mana opsi jawaban itu yang kesannya mewakili kalimat-kalimat yang digunakan sama si penulis. Ini dia tadi teksnya ya, tapi yang mau kita cari tahu adalah sikap penulis terhadap vaksinasi dari penyakit campak itu. Jadi, the author's attitude towards measles vaccination. Itu ya yang mau kita cari tahu ya. Jadi bukan seluruh teksnya, melainkan hanya measles vaccination-nya. Tadi ada di mana? Kalau kalian masih ingat, ada di paragraf yang terakhir, the last paragraph tentang vaksinasi. Coba deh perhatiin kalimat yang digunain sama penulis di dalam paragraf terakhir. The measles vaccination is simple, inexpensive, and safe, but most importantly, it is effective. Vaccine not only protect people and their loved ones, they also protect those whose immune system are compromised, which includes infant and the elderly. Jadi kalau kita lihat dari kalimat yang digunakan, ini kan si penulis mau menekankan bahwa vaksin itu penting gitu ya, biar ngebuat anak-anak yang rentan terhadap virus tersebut itu menjadi lebih kebal gitu kan. Maka kita cek satu persatu opsi jawabannya, mana yang mewakili. Convince itu artinya meyakinkan, empathetic artinya empati,
Kalau empati itu berarti memberikan rasa simpatinya ya kali ya. Kalau empathetic. Doubtful. Oke, skeptical and doubtful tuh mirip-mirip ya. Skeptical itu kan masih ragu dia ya. Kalau doubtful juga mungkin khawatir ya. Concern itu juga khawatir. Jadi yang cocok untuk mewakili kalimat yang digunakan si penulis tadi, karena di sini dia mau memberitahu bahwa vaksin itu penting, maka yang cocok adalah convince, meyakinkan. Jadi si penulis meyakinkan bahwa tadi vaksin untuk measles itu penting ya bagi children. Itu untuk soal number 64. Oke, kita lanjut ke number 65. Jadi ini teksnya udah beda ya, bukan tentang measles lagi kalau kalian perhatikan. Kita cek di dalam soalnya disebutkan it is stated in the passage that ozone layer. Ada kata stated di sana. Nah, ketika kamu nemuin kata stated di dalam soal, itu masuknya ke jenis soal yang dinamakan stated detail. Nah, apa itu stated detail? Stated detail merupakan pernyataan yang benar. Jadi kita mau cari mana nih statementnya dari option A, B, C, D, E yang sesuai dengan yang ada di dalam teks. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan implied. Kalau implied kan tersirat. Nah, jadi agak susah dia karena nggak tertulis di dalam teks. Namun kalau stated biasanya dia tertulis ya di dalam teksnya, jadi lebih mudah. Namun cara ngejawab soalnya juga sama. Jadi ambil dulu keyword untuk nyari kalimatnya di dalam teks nanti. Kemudian kita cek apakah informasinya itu sama atau berbeda dengan yang ada di opsi jawaban. Oke? Kita lihat ya satu persatu. Nah, untuk option yang option yang E dulu ya, jangan yang I. Jangan dari bawah, kita dari awal dulu. Yang A, katanya ozone layer is diminished by the sun's ultraviolet. Kalau yang B, enables ultraviolet radiation to reach the earth ya. And C, shield the earth from a lot of ultraviolet radiation. And D was being depleted by chemicals released by industry. And yang E, increases UV radiation and threatens life on earth. Nah, di sini kalian bisa ambil keywordnya, nggak usah di opsi jawaban, namun di dalam soalnya, yaitu kata ozone layer. Di mana ada kata ozone layer ya? Ada di paragraf pertama. Di dalam kalimat, fortunately, all of the sun's ultraviolet radiation does not reach the earth because of a layer of oxygen called the ozone layer. Nah, udah mulai kelihatan ya. Encircling the earth in the stratosphere at an altitude of about 15 miles above the earth. The ozone layer absorbs much of the sun's ultraviolet radiation and prevents it from reaching the earth. Jadi katanya lapisan ozon ini itu menyerap sinar ultraviolet yang diberikan matahari gitu ya, untuk mencegahnya masuk ke bumi. Jadi itu kegunaan ozone layer yang disebutkan di dalam paragraf 1. Jadi mana nih yang benar mengenai ozone layer? Tadi ozone layer itu menyerap radiasi sinar ultraviolet matahari untuk mencegahnya masuk ke bumi. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Shield the earth from a lot of ultraviolet radiation. Jadi shield ya, membentengi gitu kan, mencegah bumi itu terkena radiasi sinar ultraviolet. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini kayaknya nggak terlalu susah. Untuk number 66, how does the second sentence relate to the first sentence in paragraph 3? Nah, the second sentence bla bla bla. Kalau kalian lihat soal yang seperti ini, itu biasanya disebut dengan text organization. Apa itu? Yaitu susunan teks. Biasanya kalau model soalnya text organization, bisa jadi yang ditanya adalah susunan idenya, atau yang kedua bisa juga nanya informasi awal yang diberikan si penulis, ataupun juga
bisa jadi dia nanya hubungan antar paragraf. Nah, ini kayaknya hubungan antar paragraf nih, ataupun antar kalimat ya. Oke, ini berarti antar kalimat untuk number 66. Tapi yang ditanya hanya kalimat keduanya. Itu kira-kira ngasih tahu apa gitu ya. Kita cek. Mana paragraf 3, kalimat kedua, this one. Chief among the culprits in the case of the disappearing ozone, those that are really responsible are the chlorofluorocarbons. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti penyebab ozon itu menjadi menghilang itu dikarenakan adanya chlorofluorocarbons gitu ya. Itu yang disebutkan di paragraf ketiga, kalimat keduanya. Maka jawaban yang benar yang mana kira-kira? Gampangnya gini, itu kan nyebutin tentang CFC ya. Coba cari aja yang ada kata CFC-nya, yaitu option B dengan yang I. Kalau option B bilang reveals that the ozone layer has been disappeared by chlorofluorocarbon. Ya, katanya mengungkapkan ozone layer itu menghilang karena chlorofluorocarbons. Sedangkan kalau yang I explain that chlorofluorocarbons as one of the causes of ozone depletion. Nah, antara B dengan yang I itu lebih tepatnya yang I ya. Dia menjelaskan bahwa CFC ini merupakan salah satu penyebab dari menghilangnya lapisan ozon. Bukan membuktikan. Jadi kalau yang B itu salah di kata reveals-nya. Reveals-nya itu salah. Dia nggak membuktikan tapi ngasih tahu doang gitu ya, menjelaskan aja. Kita lanjut ke number 67. Nah, ini lumayan sulit nih. Kita mau cari tahu analogi dari ozone layer dan chlorofluorocarbons. Jadi kalau masuknya ke dalam soal analogi itu biasanya kita harus cari tahu dulu di mana nih hubungan antara kedua kata tadi. Nah, carinya di bagian mana tuh di dalam teks? Coba ambil dulu keyword yang mau kita cari analoginya. Keywordnya berarti kata ozone layer dengan kata chlorofluorocarbons nanti ya. Coba ambil di mana tuh kedua kata ini ada di dalam teks. Pahami kalimatnya. Setelah itu coba kalian lihat mana opsi jawaban yang sama hubungannya dengan kedua kata tadi. Kita cari dulu ya kata ozone layer dan chlorofluorocarbons itu ada di paragraf 3 tadi kan. Ozone layer over parts of the earth has been diminishing. Chief among the culprit in the case of the disappearing ozone, those that are really responsible are the chlorofluorocarbons or CFC. Jadi apa hubungan antara ozone layer dengan CFC? Berarti CFC bisa mengurangi lapisan ozon, gitu kan ya? Maka mana tuh hubungan yang sama dengan ozone layer dan CFC? Jadi katanya tadi kan ozone layer itu bakalan habis ya ketika chlorofluorocarbons ini meningkat. Mana tuh yang sama dengan itu hubungannya? Yaitu option yang A ya, antara health dengan disease, kesehatan dengan penyakit. Jadi kalau disease-nya semakin banyak, kesehatan kita kan semakin menurun ya. Sama seperti yang tadi, ketika CFC-nya semakin banyak, ozone layer-nya, lapisannya semakin menipis, semakin habis. Itu dia. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke number 68. Yang ditanya adalah what topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Jadi kalau kalian cek dan perhatikan dengan teliti, ini yang ditanya bukan topik dari teks tersebut, melainkan topik dari paragraf yang mengikuti teks tersebut. Artinya kita mau cari topik dari paragraf selanjutnya setelah teks itu apaan gitu ya. Jadi ini masuknya ke jenis soal transition. Nah, apa itu transition? Biasanya soal transition itu nanyakin topik dari paragraf sebelum teks ataupun paragraf sesudah teks itu. Cara nanti nemuinnya gimana? Coba kita cari clue-nya.
Nah, clue-nya itu kalau yang ditanya adalah topik sebelum teks, maka lihat kalimat yang paling awal dari teks tersebut. Coba perhatikan di situ, ambil clue-nya, cocokin ke opsi jawaban. Sedangkan kalau misalkan untuk topik setelah teks, coba kalian cek ke paragraf terakhirnya. Jadi boleh cek ke kalimat terakhir paragraf terakhir atau keseluruhan paragraf terakhir. Jadi apa yang dibicarakan terakhir kali sama si penulis itu biasanya bakalan dilanjutkannya. Karena ini yang ditanya adalah topik setelah teks, maka kita ambil clue di paragraf terakhir ya. Coba kita cek paragraf terakhirnya. Mana itu? Nih. One chlorine atom can in fact destroy hundreds of thousands of ozone molecules in this repetitious cycle. And the effects of this destructive process are now becoming evident. Jadi terakhir kali si penulis ngasih tahu efek dari proses penghancuran ini itu menjadi bukti, katanya kayak gitu. Namun efek-efeknya kan belum dijelasin ya di dalam paragraf terakhir ini. Maka yang cocok untuk dilanjutkan sama si penulis ya berarti efeknya apa aja gitu yang bakalan dijelasinnya. Maka jawabannya adalah yang I, the negative result of cycle of ozone destruction. Itu untuk soal number 68. Oke, kita lanjutin ke number 69. Jadi di sini ketika kamu dapetin soal yang nyuruh kalian untuk menggantikan kata tersebut dengan kata yang lain, artinya ini jenis soal masuk ke vocabulary ya. Biasanya soal vocabulary itu nanyakin kosakata, dimana mungkin nanti ada pertanyaannya itu nyuruh kalian untuk menemukan mana kata yang mempunyai makna yang sama dengan kata yang ada di dalam soal ya. Itu untuk number 69. Jadi kita mau nyari sinonimnya lah gitu kira-kira. Jadi caranya gimana nanti? Coba pertama temukan dulu kalimat yang ada kata yang ditanyain tadi gitu. Kemudian setelah kamu perhatikan kalimatnya, coba tebak aja kira-kira apa sih arti dari kata tersebut. Ntar kamu cek di opsi jawaban itu mana yang katanya itu cocok untuk menggantikan kata yang tadi. Jadi kita coba ya, yang di sini pertanyaannya itu nyuruh kalian nyari mana kata yang bisa menggantikan justification. Jadi cari dulu justification ada di paragraf keberapa, di kalimat yang mana. Nah, katanya di paragraf kelima kan, kalimatnya itu adalah with a child dying of malaria every 20 seconds somewhere in the world, he notes, in this case there is a justification. Coba deh perhatikan, di dalam kalimatnya itu menyebutkan kematian anak-anak yang disebabkan dari malaria itu setiap 20 detik di dunia ini terjadi. Nah, kemudian in this case there is a justification. Pada masalah yang ini itu perlu apa tuh? Perlu titik-titik gitu. Jadi justification-nya itu bisa diganti dengan kata apa ya? Kalau goodness artinya kan kebaikan. Indication itu indikasi. Sedangkan appreciation itu apresiasi. Explanation itu penjelasan ya. And then fairness, keadilan. Yang cocok untuk menggantikan kata justification di sana adalah kata explanation. Jadi kasus ini itu perlu penjelasan lebih lanjut. Maka jawabannya adalah yang D. Itu dia. Kita masuk ke soal berikutnya yaitu 70. Ini seperti soal di number 61 ya. Karena yang ditanya adalah main idea-nya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau nyari main idea berarti yang kita cek adalah kalimat awal dari tiap paragrafnya. Oke. This one is the text.
There are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 paragraphs here. From the first paragraph, kita coba cek, malaria is caused by a parasite called Plasmodium. Jadi ngasih tahu malaria itu disebabkan oleh parasit yang disebut dengan Plasmodium. Paragraf kedua, in the early 20th century, Robert Ross used postulates to prove that bird malaria was transmitted from bird to bird by mosquitoes. Nah, ini berarti ngasih tahu penyebab gimana sih kok bisa jadi ada penyakit malaria gitu ya. Paragraf selanjutnya, even though scientists have not yet been able to develop malaria vaccine, animal research has played an important part in developing drugs to treat malaria and help scientists understand how to develop a vaccine for a parasite with 2 different forms. Jadi, untuk di paragraf 3, ini ngasih tahu bahwa ini kita perlu vaksin malaria nih, gitu kan ya. Nah, untuk mendapatkan vaksin malaria itu kan perlu penelitian. Nah, penelitian yang menggunakan animal itu katanya play an important part, itu berperan penting dalam menghasilkan vaksin malaria yang efektif ya, yang sukses. Itu kata paragraf ketiga. Jadi kita cek dari awal tadi ya. Yang pertama ngasih tahu malaria itu disebabkan oleh apa, kemudian paragraf kedua ngasih tahu gimana sih kok bisa jadi malaria banyak banget ya sekarang ini gitu kan. Kemudian di paragraf ketiga ngasih tahu, nah untuk ngebuat vaksinnya itu diperlukan animal research gitu. Kita cek lagi di paragraf keempat, Dr. Kumar is using the knowledge that he has gained by studying chicken and murine malaria to develop new vaccines. Berarti Dr. Kumar ini menggunakan ayam untuk mengembangkan vaksinnya yang baru ya. Berarti masih ngebahas tentang animal research yang digunakan untuk menemukan vaksin dari malaria, gitu kan. Paragraf kelima kayaknya masih sama nih. Dr. Kumar points out that scientists must think carefully about using animals in their research. Jadi masih sama nih ngebahas tentang penggunaan animal, penggunaan binatang, penggunaan hewan untuk menemukan vaksin malaria. Jadi kita cek mana nih yang cocok menjadi jawabannya. Kalau untuk yang A, studies on animals have resulted in a effective cure for malaria. Ini bukan tentang studies on animals ya, melainkan penggunaan animal untuk mendapatkan vaksin malaria, gitu ya. Maka yang A salah. Untuk yang B juga sama, preventive measures of malaria were found by Italian scientists. Nah, not only Italian scientists ya. Kayaknya Dr. Kumar di sini apakah Italian scientist? I think no. Kayaknya nggak ada juga ya disebutkan Italian scientist atau enggak kan? Untuk yang C, the importance of animal studies in developing drugs and vaccine for malaria. Nah, ini bisa jadi benar pentingnya animal studies untuk mengembangkan vaksin untuk penyakit malaria. Jadi yang C bisa jadi ya. Untuk yang D, medical research on animal races, ethical issues among scientists, ini enggak ya. E, there are difficulties in finding a vaccine that can recognize the parasite given from. Nah, ini bukan ngebahas menemukan kesulitan ya, nggak ngebahas tentang kesulitan untuk menemukan vaksin berdasarkan parasitnya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Ini ngebahas tentang pentingnya penggunaan animal studies untuk mengembangkan vaksin malaria. Jadi itu untuk soal number 70. Kita lanjut number 71. Di sini ada kata intends to. Arti kata intends to itu artinya bertujuan. Jadi kita mau nyari tujuan dari kalimat itu. Gunanya untuk apa gitu ya. Masuk ke jenis soal yang disebut dengan rhetorical purpose. Kalau yang seperti ini modelnya. Nah, apa itu rhetorical purpose? Tadi seperti yang Kak bilang, kita mau nyari tujuan dari sebuah kalimat yang ada di dalam teks. Nah, kira-kira gitu ya, kenapa tuh kalimat diberikan sama si penulis di dalam teks tersebut? Gunanya untuk apa? Itu yang mau kita cari tahu. Jadi caranya pahami dulu isi kalimatnya, kemudian bandingkan ke kalimat sebelum ataupun sesudahnya. Gitu. Nah, kemudian setelah kamu lihat, setelah kamu bandingkan, coba pikirkan kira-kira kenapa nih kalimat tersebut diberikan si penulis di dalam teksnya.
Kita cek kalimatnya ada di mana. Ini dia, di paragraf kedua. But because the malaria parasite metamorphoses as it moves from the liver to the red blood cells, it has been difficult to develop a vaccine that will stimulate the host immune system into recognizing the two different forms of the parasite. Jadi kalau kita cek kalimat ini, kemudian cek ke kalimat setelahnya, ini kan ngasih tahu the difficult, kesulitan untuk mengembangkan vaksin dikarenakan kita nggak tahu ya bagaimana bentuk dari parasitnya, gitu kan ya. Maka gunanya kalimat yang tadi itu bertujuan untuk apa? Untuk ngasih tahu atau untuk memperdebatkan kira-kira apa sih kesulitan, gitu kan ya, yang ngebuat vaksin malaria itu susah nih ditemukan gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Argue and obstacles in the process of developing malaria vaccine. Karena setelah kalimat yang tadi itu ngasih tahu susah tuh katanya. It has been difficult, sulit katanya untuk mengembangkan vaksinnya dikarenakan parasitnya itu berbeda ya. Dan host immune systemnya itu dalam merekognisinya juga susah katanya kayak gitu. Maka jawabannya adalah yang A untuk soal tersebut. Kita masuk ke soal number 72, nomor 72. What most likely motivates the writer in writing the passage? Nah, ini jenis soal yang disebut dengan author's motivation. Apa itu author's motivation? Yaitu alasan kenapa si penulis ngebuat itu teks. Jadi kita mau cari tahu kira-kira kenapa ya penulis nih ngasih tahu kita teks ini gitu kan. Yang pertama kalian harus lakukan pertama kali itu adalah temukan dulu ide pokok yang dibicarakan di dalam teksnya ya. Coba temukan ide pokoknya, kemudian pilih opsi jawaban yang masih sesuai dengan ide pokok tersebut. Kenapa kakak bilang seperti itu? Cari atau temukan dulu ide pokoknya. Karena tujuan atau alasan kenapa si penulis ngebuat sebuah teks itu kan karena pembaca belum tahu tentang informasi yang dia mau berikan. Atau pembacanya mungkin salah pemahaman tentang suatu informasi tertentu dan mau dia perbaiki gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu kira-kira apa nih yang belum diketahui sama si pembacanya. Nah, makanya dari itu topik dari teksnya atau main idea dari teksnya itu kan ngasih tahu mengenai informasi yang disampaikan si penulis kepada si pembacanya. Maka untuk nyari alasan kenapa teks itu dibuat adalah dengan cara coba lihat dulu informasi yang diberikan si penulis yang bisa kita lihat dari ide pokok teks tersebut. Nah, tadi kita udah tahu main idenya atau ide pokoknya adalah pentingnya animal studies in developing drugs and vaccine for malaria ya. Pentingnya penggunaan animal atau penelitian yang menggunakan animal untuk mendevelop, untuk mengembangkan obat ataupun vaksin untuk malaria. Jadi mana yang masih sesuai dengan itu? Kira-kira kenapa nih si penulis ngasih tahu pentingnya penggunaan studies? Karena pasti pembacanya belum tahu atau masih kurang informasi mengenai bagaimana proses menemukan atau mengembangkan vaksin untuk penyakit malaria. Maka jawabannya adalah yang I, the lack of information about the process of finding the cure for malaria. Jadi ambil yang masih sesuai dengan ide pokoknya, itu dia. Nah, gimana? Itu untuk soal number 72 ya. Oke, next for number 73. Nah, jadi ini teksnya udah beda ya, bukan tentang malaria lagi. Nah, yang ditanya adalah which is true according to the text. Berarti pertanyaannya mengarahkan kita untuk mencari mana statement atau pernyataan yang benar. Tadi apa yo? Kalau mencari statement yang benar itu kan disebut dengan stated detail, ya enggak? Caranya gimana? Kita ambil keyword, kemudian cari kata tersebut atau keyword tersebut di dalam kalimat yang di teks.
And then setelahnya kita coba ambil informasinya, cocokin mana opsi jawaban yang sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks itu. Ya enggak? Nah, kita coba lihat satu persatu opsi jawabannya. Karena keywordnya ini nggak bisa diambil dari pertanyaannya, dari soalnya. Karena soalnya itu cuma bilang which is true according to the text. Jadi kita cek satu persatu opsi jawabannya. Untuk opsi yang A, it is impossible to determine or stomach's CO2 footprint, for we have to do more than just analyze every joule of energy used. Berarti kita ambil keywordnya itu stomach's CO2 ya. Di mana tuh ada this one, paragraf terakhir, the last paragraph. So how do you calculate your stomach CO2 footprints? It's far from simple. For a start, you have to analyze every joule of energy used from farm to fork to measure its greenhouse gas contribution. Jadi itu kata paragraf terakhir tuh mengenai stomach CO2 footprint. Nah, di opsi yang A disebutkan bahwa it is impossible, nggak mungkin katanya, nggak mungkin untuk kita melihat atau untuk menentukan stomach CO2 footprint. Sedangkan di informasi yang ada di dalam teks itu menyebutkan bahwa ketika kita mau calculate stomach CO2 footprint itu far from simple, berarti impossible kah? Enggak ya? Itu possible, tapi ya difficult gitu kan. Jadi kata impossible di opsi jawaban yang E itu ngebuat statementnya jadi salah. Jadi untuk mengukur stomach CO2 footprint itu bisa, nggak impossible, tapi lumayan ribet gitu ya. Jadi jawaban yang E, impossible-nya salah. Untuk yang B, researchers calculate greenhouse gas emission of hundreds of products and manufacturing processes to support green eating. Ini mungkin kita ambil dari kata researcher, bisa jadi greenhouse gas emission, boleh juga manufacturing process, boleh juga, atau manufacturing product process juga bisa. Nah, ada di mana tuh kata manufacturing process? Nih, paragraf kedua. As greenhouse gas emission attract ever greater scrutiny and criticisms, the fields of sustainable consumption and life cycle carbon accounting have prompted academics to tally the greenhouse gas emission of hundreds of products and manufacturing process so that we can make more environmentally friendly food choices. Jadi katanya ini kalau dilihat dari paragraf kedua, para peneliti itu sengaja ngebuat sebuah kalkulasi untuk menentukan atau ngebuat proses manufacturing, proses memproduksi sebuah makanan atau produk itu dengan menggunakan cara-cara yang memperdulikan lingkungan gitu ya, memperdulikan keselamatan lingkungan. Jadi untuk yang B, researcher calculate greenhouse gas emission of 100 products and manufacturing process to support green eating, itu bisa jadi jawabannya benar. Dan ini merupakan jawaban yang benar. Kenapa? Karena kita bakalan lihat nih, pasti C, D, dan E itu salah ya. Untuk yang C, food companies in London follow a standardized system made by the Carbon Trust to work out the CO2 footprint of any product. Cari kata Carbon Trust Company, mungkin Carbon Trust to work out, ataupun food companies in London, atau enggak standardized system, itu ada di paragraf kedua kalimat terakhir. The Carbon Trust, a campaign group based in London, is working on a standardized system that companies can follow to work out. Jadi untuk opsi yang C itu salah. Kenapa? Food companies in London follow, berarti kan mereka udah mengikuti. Sedangkan di sini disebutkan bahwa companies-nya itu can follow, dapat mengikuti. Kalau dapat mengikuti, tandanya apakah perusahaan itu udah mengikuti standar tersebut? Kan belum ya. Bisa jadi belum, bisa jadi udah. Sedangkan kalau
untuk option yang C itu udah menyebutkan bahwa food companies, perusahaan makan yang ada di London itu benar-benar mengikuti standar sistem yang dibuat sama Carbon Trust. Nah, jadi kurang tepat untuk yang C. Apanya yang kurang tepat? Kata follow-nya. Seharusnya can follow, bukan follow doang. Kalau follow doang berarti benar-benar mengikuti. Berarti mereka udah mengikuti standar tersebut yang dibuat sama Carbon Trust. Sedangkan kalau can follow, dapat mengikuti atau bisa mengikuti, tandanya perusahaan-perusahaan tersebut mungkin ada yang udah ikutin, atau bisa juga ada yang belum pernah ngikutin gitu ya. Jadi masih kemungkinan karena ada kata can-nya, can follow. Untuk yang C salah. Yang D, the UK government requires all the supermarkets in the country to label foods with their carbon footprint. Di sini salahnya adalah kata all the supermarkets. Kenapa? Karena di paragraf 2 kalimat yang di dalamnya ada in the UK some supermarkets have already begun pilot programs to label foods with their carbon footprint, itu ngasih tahu bahwa supermarketnya hanya some, hanya beberapa doang, bukan all the supermarkets in London. Jadi kata all the supermarketsnya itu ngebuat jawaban yang D salah. Untuk yang E, food production which rely on renewable energy resources produce higher emission than those rely on gas or coal. Coba cari gas or coal, itu ada di paragraf terakhir. Food produced using wind or solar power will produce lower emission. Jadi katanya menggunakan wind sama solar, menggunakan angin dan tenaga matahari gitu ya, cahaya matahari, itu memproduksi emisinya lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan gas ataupun coal. Coal itu batu bara. Jadi untuk opsi yang I ya salah, karena bukan produce higher emission kalau yang renewable energy seperti wind sama solar tadi, melainkan produce lower emission dibandingkan yang gas ataupun coal. Maka untuk option yang I salah. Itu dia. Jadi jawabannya adalah yang B ya, sesuai dengan kalimat yang ada di paragraf kedua. Nah, kita masuk ke soal number 74. Di sini balik lagi ke attitude. Jadi kita mau cari tahu sikap penulis. Sikap penulis tadi kita lihat dari kalimat yang dia gunakan di dalam teks. Kita coba lihat ya. Di sini toward topik ya, bukan hanya ke salah satu apa yang dibicarakan di dalam teks, melainkan ke topik dari teksnya. Bagaimana sih sikap penulis terhadap topik dari teks tersebut? Nah, kalau kita lihat ini kan topiknya tentang kalkulasi yang digunakan ini ya, yang digunakan para peneliti untuk ngebuat kita lebih care, lebih aware terhadap green eating, gitu kan? Jadi ini dia. Have prompt academics to tally the greenhouse gas emission of hundreds of product and manufacturing processes so that we can make more environmentally friendly food choices. Itu kan topiknya mengenai tentang green eating, ya, makan makanan yang ramah lingkungan gitu ya, yang enggak ngebuat lingkungannya mengeluarkan emisi yang besar banget. Dan di paragraf ketiga itu pakai kata you have to, and then you also have to account. Jadi kira-kira kesan yang diberikan si penulis di dalam teksnya ini seperti apa ya? Kalau kita lihat dari beberapa kalimat yang dia gunakan. Untuk yang E, placid itu artinya tenang, worried itu artinya khawatir, critical itu artinya bisa mengkritik ataupun ada sesuatu yang kritis, yang krisis gitu ya. Skeptical itu artinya ragu-ragu, and supportive. Nah, kalau supportive artinya mendukung. Kalau kita lihat di sini, karena di paragraf 1 sama 2-nya itu ngasih tahu kita harus menggunakan atau menciptakan green eating, dan kemudian di paragraf ketiga itu pakai kata you have to, you also have to account. Berarti kan di sini si penulis itu kesannya mau mendukung
Tadi topiknya mengenai green eating, maka jawabannya adalah supportive. Jadi dia setuju dengan green eating yang dilakukan sama para peneliti gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, number 75. Nah, ini juga sama seperti yang di soal sebelumnya. Ada kata restated di dalamnya. Berarti yang mau kita cari adalah restatement-nya. Apa itu restatement? Kalimat yang maknanya sama. Ingat tadi, ada 4 poin penting. Coba perhatikan subjeknya atau apa yang dibicarakan. Jumlahnya, huruf S yang ada di noun-nya, ataupun keterangan waktunya. Kita cek. Kalimatnya yang mau kita restate adalah, it may surprise you to learn that our diets account for up to twice as many greenhouse emission as driving. Jadi itu mungkin akan mengejutkanmu ketika kamu tahu bahwa makanan kita itu 2 kali lebih banyak mengeluarkan gas emisinya dibandingkan dengan driving, mengendarai mobil gitu ya, katanya, atau mengendarai kendaraan. Nah, mana tuh yang cocok atau yang maknanya sama dengan itu? Kita cek yang A. Many people think that cars are the highest contributor of greenhouse emission. Salah. Tadi kan our diets, makanan kita itu yang lebih banyak ya, 2 kali lebih banyak ngebuat efek rumah kaca dibandingkan dengan mengendarai kendaraan. Maka jawaban yang A salah. Karena kalau yang A bilang cars itu the highest contributor. Kebalik, seharusnya diets yang highest contributor, bukan carsnya, bukan kendaraannya, bukan mobilnya ya. Yang B, all food contributes to increase of greenhouse gas emission as much as vehicles do. Katanya makanan kita itu ngebuat gas emisi sebanyak yang dilakukan sama kendaraan. Nggak sama ya, bahkan makanan kita itu katanya twice more. Jadi 2 kali lebih banyak ketimbang kendaraan. Jadi jawaban yang B juga salah, nggak sama maknanya. Untuk yang C, everyone is shocked by the fact that their foods are the highest contributor of greenhouse emission. Everyone is shocked. Setiap orang katanya shock, terkejut. Nah, ini salah di kata is shocknya. Kenapa? Karena di situ it may surprise, itu mungkin akan mengejutkanmu, katanya kayak gitu. Bukan berarti semua orang udah terkejut. Nah, kalau yang C itu tandanya semua orang tuh terkejut gitu. Sedangkan untuk yang di kalimat dia pakai kata may, itu masih mungkin. Maka untuk yang C jawabannya maknanya beda, nggak cocok juga. Untuk yang D, not many people aware that the foods they eat regularly produce greenhouse emission about double the vehicles do. Nah, ini sesuai ya, katanya banyak orang yang nggak tahu gitu kan, banyak orang yang nggak sadar makanan yang kita makan itu ngebuat gas emisinya double, 2 kali lebih banyak ketimbang yang kendaraan lakukan, katanya kayak gitu. Maka jawabannya yang D, yang sama. Nah, yang I, jawaban E itu salahnya di mana? Di kata when they are driving. People usually consume more food when they are driving, which may rise the greenhouse emission to 2 times higher. Jadi mengkonsumsi makanan ketika berkendara itu katanya 2 kali lebih banyak menimbulkan gas emisi. Nah, ini salah ya. Maknanya itu nggak sesuai dengan yang disampaikan di dalam kalimatnya. Bukan makan ketika berkendara, tapi makanan itu gas emisi yang dikeluarkannya katanya lebih banyak ketimbang 2 kali lebih banyak ketimbang kita berkendara. Jadi ada 2 objek yang dibandingkan, makanan dengan berkendara, bukan makan ketika berkendara gitu ya. Maka jawaban yang E salah. Jadi jawabannya adalah yang D untuk number 75. Okay, that's all for our discussion. So, what do you think about our tryout task discussion today? Aren't those easy, right? So, demikian ya untuk pembahasan tryout kita kali ini. Jadi, semoga bermanfaat. Kakak minta maaf apabila ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.